Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah klasifikasi dan kodifikasi untuk sistem pencernaan, metabolisme, dan endokrin. Pada pertemuan hari ini, mahasiswa RMIK Unjani Yogyakarta akan bertemu dengan tim teaching, yaitu dengan Ibu Laili Rahmatul Ilmi. Hari ini, Ibu Ilmi akan menjelaskan perihal penunjang medis pada sistem pencernaan. Mengapa mahasiswa RMIK harus tahu? Yang pertama terkait dengan patofisiologi yang berkaitan dengan sistem cerna. Dan yang kedua terkait dengan terminologi medis. Dan yang ketiga penunjang apa saja yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Karena untuk mendapatkan kompetensi mata kuliah di klasifikasi dan kodifikasi sistem pencernaan, metabolisme, dan endokrin, mahasiswa dibekali dasar-dasar pengklasifikasian untuk penentuan kode diagnosis pada penyakit serta kode tindakan pada sistem pencernaan. Nah, untuk mendasari luaran dari perkuliahan ini, harapannya setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa tahu jenis-jenis tindakan yang berkaitan dengan sistem cerna. Dokter akan menuliskan diagnosis serta tindakan yang berkaitan dengan sistem cerna pada rekam medis pasien, baik rekam medis manual maupun elektronik. Kita sebagai coder, kode rawat jalan maupun rawat inap akan memberikan kode diagnosis maupun tindakan yang mengacu pada panduan dari WHO. Untuk diagnosisnya menggunakan ICD-10, sedangkan untuk tindakan medisnya menggunakan ICD-9-CM atau ICOPIM. Nah, outline yang akan mahasiswa pelajari pada pertemuan ini, yang pertama terkait dengan dasar-dasar, yang kedua definisi istilah, dan yang ketiga yang berkaitan dengan sistem cerna pada manusia. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa istilah medis untuk tindakan sistem pencernaan. Yang pertama berkaitan dengan oral cavity atau organ mulut, yang berkaitan di bagian mulai dari gigi, mulut, lidah hingga kerongkongan. Kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, ada hati serta rektum, di mana organ-organ tersebut merupakan rangkaian yang mendukung pada proses sistem pencernaan. Nah, oral cavity ada gigi, di mana ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Mahasiswa bisa mengingat kembali di mata kuliah biologi yang sudah pernah diterima ketika kalian duduk di bangku SLTP, SMP ataupun SLTA ataupun SMA ya. Nah, di bangku pendidikan dasar sudah dijelaskan sebenarnya fungsi gigi kita. Ada gigi seri, ada gigi taring yang untuk merobek makanan. Kemudian ada gigi geraham. Nah, di sana juga ada proses yang namanya mekanisme. Nah, Dokter Endang ataupun Pak Sis sudah menjelaskan ini di pertemuan sebelumnya. Tetapi mahasiswa bisa mengetahui nanti oh ternyata kemarin saya mempelajari perihal patofisiologi terkait dengan oral cavity, gangguan dan fungsinya seperti apa. Lalu saat ini kita belajar terkait dengan tindakan medis pada oral cavity. Yang kedua juga ada tindakan-tindakan medis yang digunakan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ kerongkongan. Lalu ada lambung, ada usus halus, usus besar ataupun usus 12 jari. Dan juga ada tindakan untuk penyakit hati atau lever. Dan yang terakhir untuk rektum. Di sini ada gambar seorang bayi yang mengalami yang namanya ada palato atau dia mengalami sumbing Sumbing di sini ada yang sumbing sebagian, ada sumbing total. Oleh karena itu dilakukan operasi plastik yang di sebelah sini adalah kasus
seorang bayi yang dilakukan operasi plastik yang namanya ceilostomatoplasty. Ceilo, ya, ceilo itu mulai dari area di oral cavity, ya, kemudian ada stoma, ya, stoma itu bibir, ya, atau mulut. Kemudian plasti adalah operasi plastik. Kemudian di sini ada yang gambarnya rinoplasti atau operasi plastik yang hingga dilakukan area hidung. Nah, tindakan ini sebenarnya bisa membantu bayi yang memang secara bawaan dia sejak lahir sudah mengalami kondisi-kondisi seperti bibir sumbing, ya. Kemudian bibir sumbing tersebut juga ada yang robek hingga mengenai area hidung. Oleh karena itu perlu dilakukan operasi plastik untuk menutup celah-celah tersebut yang nantinya bisa membantu nafas, kemudian membantu proses cerna juga. Sehingga ketika nanti bayi itu tersebut sudah bisa mengunyah, ya, bisa makan, juga tidak terganggu ketika mengalami proses pengunyah makanan. Dan tentunya tindakan ini dilakukan oleh dokter-dokter yang memang profesional. Ada palatoplasti, jadi robek hingga palat, ya, langit-langit. Kemudian glosioektomi, ya, ada tindakan yaitu pemotongan, ya, dirobek, ektomi. Kemudian ada glasurapi, dijahit. Jadi dia dijahit, ya, dijahit. Lalu berikutnya contoh tindakan medis pada area oral cavity. Seorang pasien, ya, dilakukan pemeriksaan menggunakan fiberscopic image untuk melihat adanya edema, ya, mulai dari epiglotis sebelah kiri lateral, arytenoid cartilage. Jadi tindakannya adalah fiberscopik, itu merupakan tindakan. Nah, tindakan di sini, ya, adalah salah atau disebut dengan sialanedektomi. Jadi menggunakan alat, ya, untuk melakukan proses monitor atau pengecekan adanya penyakit di area epiglotis. Jadi karena epiglotis itu masih di area oral cavity, ya, epiglotis. Nah, perlu dilakukan proses pemeriksaan menggunakan alat yang bisa melihat kondisi sekitarnya, ya. Nanti bentuknya dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, di sini ada pasien, ya, yang akan dilakukan tindakan sialolitomi. Jadi pada pita suaranya terdapat lito, batu, ya, batu. Kemudian akhirnya nanti itu dibuang, ya, batu tersebut dibuang. Namanya tindakannya sialotomi. Kemudian ada juga yang namanya tindakan stomatoplasti. Jadi operasi plastik pada area mulut, stoma, ya, mulut, area mulut. Selanjutnya di sini ada penyakit, ya, yang pertama yaitu adenotonsilektomi. Tonsil, amandel, ya, adenotonsilektomi yaitu pemotongan, ya, pada jaringan di area tonsil. Kemudian ada juga namanya istilah tonsiloadenoidektomi atau pembuangan adenoid serta tonsil. Jadi sudah membengkak, sudah menghalangi saluran nafas sehingga sudah sulit bernafas. Oleh karena itu dilakukan proses pembuangan pada adenoid serta tonsil atau amandelnya. Jadi biasanya gejala-gejala yang diderita seorang pasien mengalami tonsilitis atau peradangan pada amandel atau tonsil, radang tenggorokan, ya, adanya pembengkakan sehingga dapat menyebabkan penutupan pada saluran nafas.
dan juga akan mengalami sulit menelan, ya. Oleh karena itu dilakukan tindakan tonsilektomi, atau jika adanya pembesaran pada adeno atau adenoid, maka akan dilakukan proses pembuangan pada adenoid maupun tonsil. Yang berikutnya, yang kedua ada tindakan esofagoplasti. Jadi kalau kita pilah, ada organ namanya esofagus, plasti adalah operasi plastik atau perbaikan. Nah, esofagoplasti merupakan tindakan medis yang diupayakan untuk melakukan perbaikan pada organ esofagus. Kemudian, yang ketiga adalah buginage atau businasi struktura esofagus, di mana pada esofagusnya mengalami penyempitan sehingga dilakukan proses pelebaran esofagus atau restrukturisasi esofagus. Yang keempat, ada pasien dengan diagnosis diventikuleektomi esofagus. Lalu dilakukan tindakan pembuangan diventikulum esofagus dengan tindakannya adalah ektomi. Ektomi itu dibuka lalu dia dibuang. Ektomi. Diventikul adalah diventikulum pada esofagus. Makanya tindakannya namanya diventikuloektomi esofagus, yaitu pembuangan diventikulum yang terdapat pada bagian esofagus. Sekarang kita akan memasuki tindakan pada faring dan esofagus. Ada seorang pasien, ya, pasien mengalami yang namanya robek, ya, ruptur, ya, robek pada esofagus, ruptur esofagus atau ruptur esofagial. Nah, untuk menutup luka tersebut atau robekan tersebut perlu dilakukan tindakan yang namanya esofagorapi. Jadi ada rootnya esofagus, ya, organnya, kemudian nanti akhirannya adalah rapi atau sufiksnya rapi, artinya menjahit. Kemudian yang kedua, ada pasien yang memang dia selalu reflux, ya, maksudnya reflux itu asamnya naik, ya, sehingga dia sering seperti mau muntah mual gitu, ya. Dilakukan tindakan fundoplication atau perbaikan daya tahan gastroesofagus, yaitu perbaikan pada lambung serta esofagus supaya tidak terjadi kenaikan asam. Yang berikutnya ada suatu proses pemasangan esophagojejunostomy, ya. Stomy itu membuat lubang. Jadinya awalnya itu tidak ada jalan antara esofagus dengan jejunum, dengan usus, ya, sehingga dibuatkan lubang. Oleh karena itu esophagojejunom, yaitu pembuat stomy adalah pembuatan lubang, melubangi organ esofagus serta jejunum dengan usus. Berikutnya ada yang namanya tindakan esofagomyotomi, ya. Esofago itu organnya esofagus, myo itu otot, tomi yaitu pembuat melukai, heller yaitu sayatan serat otot sirkuler esofagus distal untuk akalasia. Jadi ada pembuatan lubang pada organ esofagus, ya, untuk membuat sayatan pada otot esofagusnya. Ini seperti gambarnya seperti ini, ya. Ini contoh tindakan-tindakan, misalnya ada tindakan pemotongan usus, ya, atau pengambilan jaringan, atau dengan tindakan laparotomi gitu, ya, seperti ini gambarnya. Lalu ada lagi yang namanya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan lambung, ya, lambung dan usus.
Ada yang namanya tindakan anastomosis. Anastomosis merupakan tindakan yang berfungsi untuk pembentukan sambungan antara ujung dua saluran. Bisa saluran antara lambung dengan usus. Yang kedua adalah reseksi lambung atau pembuangan bagian lambung yang memang sudah tidak bisa dipertahankan atau rusak. Selanjutnya, lambung yang tadi dibuang, bagian lambung yang dibuang, disusul dengan tindakan anastomosis pada gastroduodenum, yaitu lambung dan usus 12 jari, atau gastrojejenum, ya. Gastro pada usus, ya, jadi antara lambung dengan usus. Ada juga yang namanya tindakan gastrektomi. Gaster itu lambung, gastro itu juga lambung, ektomi yaitu dibuang. Jadi dirobek dulu, dimasukkan alatnya baru dibuang, namanya ektomi. Kalau stomi pembuatan lubang. Kalau hanya tomi saja tanpa ektomi, dia itu pemotongan. Lalu ada namanya tindakan gastrik antreektomi. Antre, ya, yaitu pembuangan antrum. Antre itu antrum, pembuangan antrum atau bagian lambung yang bisa menghasilkan gastrin. Gastrik itu lambung, ya. Antrek itu adalah antrum yang dapat menghasilkan gastrin. Jadi gastrik antrumnya itu dibuang. Oleh karena itu nama tindakannya gastrik antreektomi. Nah, ini contoh, ya, laparoskopi. Nanti digunakan kamera untuk bisa melihat. Jadi nanti dokternya tinggal melihat mana yang harus dibuang, gitu ya. Kemudian ada lagi tindakan pada lambung. Contohnya gastrojejunostomi. Stomi itu gastrojejunostomi terdiri dari organ lambung gastro serta jejunum atau usus jejunum. Kemudian stomi yaitu membuat lubang, sehingga dapat diartikan lubang yang menghubungkan gaster dan jejunum. Selanjutnya ada gastrostomi. Gastro itu lambung, stomi pembuatan lubang. Berarti pembuatan lubang yang menghubungkan lambung kepada kulit. Seperti sebelah sini. Ya, seorang anak yang memang tidak mampu melakukan proses pencernaan sehingga makanannya disuntikkan melalui waterfall fluid. Jadi seperti selang siring, ya, nanti dimasukkan di sini langsung masuk ke dalam lambung. Lalu ada lagi piloromiotomi. Tomi itu pembuatan sayatan atau membuka atau merobek. Piloru itu pilorus, mio itu otot. Berarti sayatan pada mio, otot pilorus, ya, yang mengalami hipertrofi. Kemudian ada lagi piloroplasti, plasti perbaikan atau operasi plastik untuk membentuk pilorus. Ada fagotomi, tomi itu pemotongan, fagus itu adalah kelenjar pilorus, ya. Ada namanya esofagus, ada yang namanya fagus. Fagus adalah kelenjar pilorus dan sel pariental lambung sehingga dilakukan proses pemotongan. Seperti ininya gambarnya, ya. Dipotong, dirobek. Kemudian, lalu apa saja sih tindakan yang terjadi atau yang perlu dilakukan pada penyakit-penyakit yang terjadi pada usus halus serta usus besar? Appendektomi. Appendektomi berarti tomi itu pembuangan, appendek itu appendix. Ya, usus appendix. Kemudian cecektomi. Cecek itu sekum, yaitu pembuangan pada sekum. Cecostomi pembuangan lubang di sekum yang dihubungkan ke kulit, ya. Kemudian kekotomi, tomi itu sayatan terhadap kekum. Kolektomi pembuangan kolon, ya, jadi ketika kolon huruf O, ektomi itu pembuangan, nanti akan melebur menjadi O dan E, melebur menjadi kolektomi. Kemudian kolostomi, pembuatan lubang di sekitar kolon atau usus besar. Kemudian hemoroid
ektomi, pembuangan pada hemoroid atau ambeien ya. Kalau orang umumnya menyebutnya ambeien. Hemoroid itu bagian dari usus. Kemudian proktokolektomi, pembuangan. Prokto itu rektum, kolet usus besar atau kolon, tomi itu pembuangan. Jadi melebur ya, prokto itu kolon, kol itu merupakan kata dari kolon atau usus besar, ektomi itu pembuangan. Proktokolektomi. Kemudian ada reduksi volvulus, yaitu meluruskan adanya lesi yang terpuntir pada volvulus. Terpuntir ya pada area usus. Ini contoh lagi, appendektomi tadi ya. Appendek itu pembuangan usus buntu. Oke, cecektomi pembuangan sekum. Jadi prosesnya seperti ini ya. Di atas dibuat lubang, di center. Ya, seperti itu. Kemudian cecestomi pembuatan lubang di area sekum yang dihubungkan dengan kulit. Cicotomi tadi ya sudah ya, ini contoh gambarnya. Kemudian selanjutnya masuk ke organ hati. Organ hati merupakan organ yang kecil ya pada sistem pencernaan. Lokasinya di belakang, ya, maksudnya dia tuh organ yang fungsinya sangat besar ya. Kemudian hati atau liver, contohnya liver biopsi. Biopsi itu merupakan tindakan untuk pengambilan sampel dengan mengambil potongan kecil hati untuk dilakukan proses pemeriksaan. Kemudian ada lobektomi, pembuangan lobus pada hati, dan juga ada hepatotomi, pembuatan luka atau sayatan pada liver atau hepato atau hepar. Lalu ada lagi shunt, yaitu pengalihan aliran darah untuk hipertensi portal ke vena sistemik. Ada juga mesokoval, vena mesenterika superior ke vena cava. Jadi seperti ini ada pengaliran darah ya. Karena posisi hati itu memang di sini ya, ini spleen, kemudian vena, shunt. Jadi shunt itu yang ini yang ada gambar ini. Shunt itu pengalihan aliran darah untuk penyakit hipertensi. Ya. Kemudian empedu, tindakan pada organ empedu. Namanya kolecistektomi, pembuangan kantong empedu. Kolecistektomi. Kemudian kolecistomi. Kolek itu kantong empedu, stomi pembuatan lubang. Ya, kemudian kolecisto. Kolek itu empedu, cis. Ya. Kolekcis itu kantong empedu, jejenum atau usus jejenum dengan stomi pembuatan lubang antara atau anastomosis kantong empedu dan usus. Di sini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini empedu, nanti yang ada batu empedu akan dibuang melalui usus, itu ya. Ada lagi yang namanya pada sistem empedu, tadi sudah dibahas ya. Kolecis kantong empedu ektomi, pembuangan pada kantong empedu. Kolecistomi, pembuatan lubang pada kantong empedu. Koledongkodu duodenostomi atau anastomosis ductus. Koledok itu ductus pada biliaris pada empedu menuju ke duodenum, usus 12 jari. Kemudian koledokcoplasti, saluran empedunya. Kemudian sphincteroplasti, pembuatan sphincter atau perbaikan pada sphincter. Kalau pada pankreas, ini organ pankreas, namanya ada pankreaektomi. Pankreatektomi yaitu pembuangan pada pankreat atau pankreas. Pankreatoduodenumektomi yaitu pembuangan pada pankreas dan duodenum. Kemudian pankreatojejunostomi, pembuatan lubang antara atau anastomosis saluran dengan pembuatan lubang antara pankreas. Jadi penyakit-penyakit yang ada di pankreas itu akan dibuang melalui jejunum.
serta sphincteroplasty, yaitu perbaikan bentuk ampula vateri. Kemudian peritoneum, ada tindakan eksploratory laparotomi, yaitu membuka perut untuk mendiagnosis suatu penyakit. Hernioplasti adalah operasi plastik untuk pembetulan pada posisi hernia atau penjahitan hernia serta heniorrhapi, serta adanya tindakan insisi serta draniase abses atau proses penyahitan abses dan mengalirkan isi. Ini contohnya ya. Ini contohnya bentuk tindakan-tindakan tadi ya, membuang penyakit pada pankreas, dibuang ke usus, disambungkan, nanti dibuat anastomosisnya dan lain sebagainya. Jadi ini gambarnya kolonoskopi, nanti alatnya dimasukkan melalui usus, akan jalan sampai ke sini untuk mengetahui penyakit-penyakitnya. Prosedur khususnya adalah tamponade balon, yaitu prosedur untuk mengontrol pendarahan pada esofagus. Endoskopi dengan fiberskop atau melihat organ berongga. Kolonoskopi adalah alat yang dimasukkan melalui kolon. Duodenoskopi juga tadi ya, duodenoskopi, esofagogastroskopi, fiber optic gastroskopi, ada peritonoskopi. Jadi kalau yang kolonoskopi itu melihat penyakit-penyakit pada usus besar. Kemudian duodenoskopi adalah untuk melihat kondisi penyakit pada usus 12 jari. Esofagogastroskopi adalah melihat kondisi pada esofagus dan lambung. Fiber optic gastroskopi yaitu pada area lambung. Peritoneoskopi serta proctosigmoidskopi yaitu melihat pada area sigmoid pada saluran cerna. Ada juga yang namanya tindakan exchange transfusion atau adanya proses koma hepatikum, koma pada hati, sehingga darah yang ada ditukar dengan darah yang segar. Exchange transfusi yaitu pengaliran darah ke area hati dengan proses donor. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan bisa meningkatkan pengetahuan kalian. Selamat belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diskusi di e-link ataupun bisa membahas di grup WA. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.